Baik teman-teman, kembali lagi di Sony Sagita Channel. Kali ini di depan kita sudah ada dua speaker middle ya teman-teman, middle Polytron XBR. Ini sebenarnya adalah video kelanjutan dari video yang kemarin ya teman-teman. Kemarin rencana kita mau memperbaiki dua speaker ini yang mati begitu ya. Ini mau diperbaiki lagi supaya menyala lagi, tapi kemarin karena saya kurang hati-hati, baik sebelumnya kita mau cek lagi seperti kemarin. Seperti di video sebelumnya saya sudah melakukan pengecekan ya. Kita cek lagi, barangkali ada teman-teman yang belum nonton. Kita hubungkan seperti ini. Jika ada respon di speakernya, itu berarti dia masih bunyi ya teman-teman. Nah, kalau kita hubungkan seperti ini, seharusnya dia ada respon. Tapi ini tidak ada, berarti dia mati ya teman-teman. Nah, saya kasih contoh lagi. Speaker ini, seharusnya kemarin pakai speaker ini aja ya. Jangan aneh-aneh. Tapi ya sudahlah. Ini contoh yang normal ya teman-teman. Kalau yang normal, nah dia ada respon teman-teman. Ini mau dibolak-balik juga tetap ada respon. Nah kalau yang menyala itu ada responnya seperti itu teman-teman. Berarti memang sudah dipastikan ini mati ya teman-teman. Kali ini kita akan membuatnya menyala lagi. Baik, khusus untuk speaker Polytron XBR ini ada penutup spoolnya yang silver ini teman-teman. Kita buka dulu. Caranya seperti itu ya. Kita congkel pakai pinset. Nah, sudah terbuka. Kemudian kita akan melepas daun speakernya. Kalau cara saya seperti ini teman-teman, memanaskan dulu pinggiran daun speakernya supaya lemnya melunak. Nah, kalau lemnya sudah melunak itu lumayan ringan teman-teman. Tapi ini bukan patokan ya teman-teman. Bukan harus seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan cara lain. Intinya membuka daun speaker. Bisa menggunakan cairan atau apapun. Intinya membuka daun speaker. Nah, pertama saya membuka jalur dulu supaya jari saya bisa masuk untuk mengelenteknya teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah jadi jalur, kita kelentek pakai jari seperti ini. Apa ini namanya, mengelentek atau apa, menarik ya? Ditarik dan speakernya seperti ini pakai jari. Nah, ini sudah terbuka bagian sampingnya. Kemudian kita panaskan lagi lem yang ada di tengah sana. Sekaligus kita mengecek kawat spoolnya teman-teman. Ini seharusnya ada kawat spool yang terhubung ke kabel, kemudian ke arah luar ke soket outputnya ya teman-teman. Tapi di sini saya menemukan tidak ada kawat tembaga yang menghubungkan soket luarnya itu teman-teman. Jadi kawat tembaganya ini kemungkinan putus di dalam ya teman-teman. Nah, kita panaskan
lemnya seperti itu teman-teman, yang nantinya dia akan lepas sendiri, lemnya akan melunak dan lepas sendiri. Nah, seperti ini daunnya sudah terbuka. Kemudian kita rapikan lagi spoolnya supaya membentuk lingkaran seperti semula. Nah, setelah itu kita panaskan lagi lemnya yang menempel di damper dan spoolnya. Nah, ini sudah terlepas. Kita cari jalur kawatnya teman-teman. Ini ada 2 jalur kawat. Nah, kita kupas dulu kertas penutupnya. Di situ ada kertas yang menutupi kawatnya teman-teman. Nah, seperti ini terlihat ada 2 kawat. Ini kawat pertama ke atas. Nah, ini kawat satunya. Ini harusnya ke atas ya teman-teman. Nanti terhubung ke soket luar. Nah, kita akan menyambungnya kawat ini. Pertama dikerok dulu supaya terkupas lapisan pelindungnya. Kemudian kita kasih timah. Ini kebetulan mata solder saya kena lem tadi ya teman-teman, untuk membuka lem, jadi terlihat mentah seperti itu ya, tapi nggak apa-apa, itu sebenarnya ada yang tertempel. Kemudian kita siapkan ini dinamo, bekas dinamo mainan anak-anak itu ada tembaganya teman-teman. Nah, kita pakai tembaga itu untuk menyambung kawatnya. Nah, disolder seperti itu. Pastikan ini kuat ya teman-teman. Kemudian kita potong secukupnya. Kita siapkan lagi. Pertama dikerok dulu. Nah, pastikan ini kuat ya teman-teman, digoyang-goyang jangan sampai lepas. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman, sambungannya. Kemudian kita akan mengeceknya apakah ini sudah terkoneksi dengan sempurna menggunakan AVO. Ini saya gunakan avometer seperti itu. Nah, kalau terhubung dia akan menunjukkan angka ya teman-teman. Nah, kalau angka 1 ini berarti tidak terhubung. Nah, kalau ditempelin seperti itu dia akan terhubung, berarti sudah sempurna. Kemudian kita bersihkan kertas yang tadi kita kupas. Lalu kita akan menutupnya kembali. Saya menggunakan solasi kertas ini ya teman-teman, solasi kertas. Kalau bisa secukupnya aja ya teman-teman, jangan terlalu banyak, jangan terlalu kecil. Cukup untuk menutupi bekas solderannya aja. Nah, kemudian kita akan memasangnya lagi ke dalam speaker. Kita ganjel dulu seperti itu teman-teman.
kita ganjel pakai kertas. Tujuannya supaya spoolnya lurus ke bawah ya teman-teman, tidak miring. Sebab kalau miring nanti suaranya akan serak teman-teman. Nah, posisikan kawat tembaganya itu ke arah soket yang di luar itu ya teman-teman, yang soket 2 itu. Diposisikan ke arah sana. Kemudian kita siapkan lem speaker. Nah, ini harus ditunggu sampai kering ya teman-teman. Kalau sudah kering, baru langkah selanjutnya yaitu memasang daun speaker. Nah, ini kita kasih lem dulu di rangkanya. Saya pasang lemnya seperti itu ya teman-teman, tidak saya gosok, supaya lemnya tidak cepat kering. Kalau digosok biasanya lemnya kering, cepat kering. Kemudian kita pasang daun speakernya. Kemudian masukkan ini kumis kucingnya ke arah luar ya teman-teman. Ya, di bawah daun speaker ini ada kabelnya, itu dikeluarkan, diarahkan ke lubang yang di luar. Sebab untuk speaker middle ini rangkanya itu rapat ya teman-teman. Jadi kalau ini sudah terlem seperti ini ya susah nanti ambil kabel kumis kucing itunya. Jadi harus disiapkan dulu, dikeluarkan, baru kita rapatkan lemnya. Nah, ini kabel yang menghubungkan tadi ya teman-teman, daun speaker dan ke soket luar ini kita siapkan dulu tadi. Kemudian kita solder supaya tidak masuk lagi ke dalam. Kalau masuk lagi ya sulit teman-teman, harus lepas lem lagi. Kemudian kita siapkan kawatnya. Nah, ini kita kerok dulu supaya lapisan penutupnya terkelupas. Setelah itu kita lem kembali daun speaker dan spoolnya. Baik, sisa kawat tembaga kalau ada kita potong dulu ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini kita cek lagi pakai AVO apakah kawat tembaga di spoolnya sudah terhubung keluar sini. Nah, ini sudah terhubung ya teman-teman. Kalau mati dia tidak terhubung. Nah, setelah itu kita rapikan saja di
samping-samping sini, karena lemnya belum mengering ya teman-teman, jadi masih bisa dirapikan. Baik teman-teman, hasilnya seperti ini ya. Kalaupun ini yang di samping tadi kita lepaskan, ini hasil akhirnya kurang rapi, tidak perlu khawatir ya teman-teman, nanti setelah terpasang di box, bagian ini tidak terlihat dari depan. Ini lemnya sudah kering, jadi saatnya kita melakukan pengetesan ulang. Dijepit seperti tadi, kemudian kita kasih baterai. Terdengar suara ya teman-teman, jadi ada respon ini, walaupun di bolak-balik juga tetap ada respon. Nah, di video selanjutnya saya akan mengetes speaker yang tadi kita perbaiki teman-teman, bunyinya seperti apa, ke salon aktif yang kemarin itu teman-teman, yang kemarin meledak itu. Jadi speaker aktifnya kita buat nyala lagi dan cek bunyi speaker middle yang kita perbaiki ini ya teman-teman, di video selanjutnya.